Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan melihat sebuah game yang menunjukkan bagaimana seorang Grandmaster membuat blunder yang sangat fatal. Game ini terjadi antara Visi Anand melawan Sakyar Memediarov di Norway Chess tahun 2022. Anand sebagai putih memulai dengan E4, dijawab E5, kemudian kuda F3, lalu Memediarov mengembangkan kuda F6, menyerang balik pion putih. Ini adalah Petrov defense. Anand memilih varian kuda makan pion dan dibalas dengan D6, mengusir kuda dan bersiap untuk menyimbangkan gajah petak terang. Anand tentu saja menarik mundur kuda ke F3. Setelah itu Memediarov mendapatkan kembali pionnya. Gajah menyerang kuda, kuda mundur ke F6, Anand langsung rokade mengamankan rajanya. Memediarov mengembangkan gajah E7 juga bersiap untuk rokade, dan di posisi ini Visi Anand terlebih dahulu menempatkan benteng di petak E1. Selain shadowing pada raja, langkah ini juga bertujuan agar gajah dapat ditarik mundur sehingga pion D bisa didorong nantinya. Sakyar Memediarov langsung rokade mengamankan rajanya dan gajah mundur ke F1. Sekarang D4 sudah bisa didorong. Di posisi ini Sakyar Memediarov memilih mendorong D5. Setelah D4, benteng E8 membayang-bayangi benteng putih. Anand mendorong C4 dan dibalas dengan gajah G4 mempining kuda. Anand melanjutkan pengembangan dengan kuda C3, begitupun dengan Memediarov mengembangkan kuda C6. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, dan di posisi ini Anand menyerang gajah. Gajah mundur ke H5, lalu Anand memainkan A3. Kemudian di posisi ini Sakyar Memediarov menukar kuda sambil menyerang menteri. Tentu saja pion makan kuda. Setelah itu gajah D6 menantang pertukaran benteng. Viswanathan Anand rupanya tidak ingin benteng ditukar secepatnya. Dia memilih untuk mengimbangkan gajah E3. Setelah itu menteri ke F6 dimainkan oleh Memediarov. Memediarov berada dalam posisi menyerang, dan Anand berupaya untuk mematahkan serangan itu. Oleh karena itu, Anand juga mencari cara untuk menyerang balik. Dia mengembangkan gajah D3, dan di posisi ini Memediarov mendorong H6. Setelah itu Anand membuat langkah agresif G4, mengusir gajah mundur ke G6 menantang pertukaran gajah. Viswanathan Anand tidak mengambil gajah. Dia memilih membawa raja ke petak G2, menjaga kuda. Setelah gajah makan gajah, menteri makan gajah, lalu kuda E7 bermanuver ke sayap raja. Di posisi ini Viswanathan Anand menarik mundur gajah ke D2. Selanjutnya Sakyar Memediarov membawa kudanya ke G6 dan menjadi lebih aktif. Di posisi ini Viswanathan Anand kemudian memainkan menteri B5 dengan maksud untuk menyerang benteng. Langkah ini adalah sebuah blunder yang sangat fatal. Sampai di posisi ini Viswanathan Anand langsung menyerah. Mengapa Visi Anand langsung menyerah? Di langkah selanjutnya terdapat langkah luar biasa brilian, menteri makan kuda, skak. Tentu saja jika raja makan menteri, maka kuda H4 ini adalah skakmat. Kalau raja lari ke G1, maka akan dibalas dengan
benteng makan benteng skak, setelah benteng makan benteng, menteri makan pion. Dan akan dilanjutkan dengan kuda masuk ke H4 untuk mengancam skakmat dengan menteri.